Perubahan yang muncul tiba-tiba ini bikin studio heboh. Tapi, apa benar ada guru rahasia di baliknya? Sebagai reporter yang sudah bolak-balik meliput panggung di A7, saya bisa bilang, jarang sekali ada momen yang langsung memecah perhatian juri dan penonton sekaligus. Tapi malam itu, Valen mendadak keluar dengan cengkok Sunda yang begitu kuat, sampai beberapa juri sempat saling pandang kayak lagi main tebak-tebakan. Dewi Persik bahkan langsung celetuk, ini belajar dari Mila ya? Kalimat yang sukses bikin penonton heboh dan Valen cuma bisa nyengir. Mungkin antara kaget atau memang lagi nyiapin jawaban diplomatis. Penampilan itu bukan cuma bikin heboh, tapi langsung jadi magnet rumor. Di backstage, beberapa kru bahkan sempat bercanda. Jangan-jangan Valen habis ikut kursus kilat 30 menit edisi Sunda. Saya hanya tertawa, tapi memang perubahan ini terlalu signifikan untuk sekedar kebetulan. Apalagi di dunia kompetisi, perubahan mendadak selalu punya cerita panjang di belakangnya. Siapa sebenarnya Valen sebelum gaya Sundanya bikin satu Indonesia kepo? Sebagai reporter, saya selalu harus memahami profil artis sebelum menilai perubahan mereka. Valen bukan sosok baru. Ia sudah pernah menjajal panggung di A5 sebelum akhirnya kembali lewat di A7. Asalnya dari Pamekasan Madura, wilayah yang justru jauh dari kultur cengkok Sunda. Jadi kalau dia tiba-tiba pakai karakter vokal khas Jawa Barat, wajar kalau penontonnya bingung. Ini Valen apa alumni kursus dadakan? Selain itu Valen dikenal multi-talenta. Ia bahkan pernah pamer skill main gamelan dan keyboard di panggung. Banyak yang memuji kemampuan musiknya memang natural. Tapi tetap saja, transisi ke cengkok Sunda terasa seperti upgrade DLC yang datangnya mendadak. Dan kalau bicara perubahan vokal di dunia dangdut, biasanya ada pemicunya. Entah guru, teman dekat, atau... Ya, sebagai reporter saya cuma bisa bilang, kadang musik itu punya jalannya sendiri, kadang jalannya bareng seseorang. Dia nyanyi, juri terdiam, dan rumor langsung meledak lebih cepat dari trending Twitter. Penampilan Valen yang memakai cengkok Sunda itu bukan main-main. Dari nada pertama saja, udah terasa kalau dia nggak cuma coba-coba. Ini seperti seseorang yang sudah menghafal karakter vokalnya dengan intensitas lumayan serius. Aura panggung berubah, penonton ikut terhanyut, dan juri langsung penuh ekspresi curiga, tapi excited juga. Dewi Persik yang biasanya bisa menahan komentar pun langsung melepaskan pertanyaan yang memicu debat. Belajar dari Mila. Reaksi Valen waktu itu sedikit tersenyum, jenis senyum yang biasanya muncul saat seseorang ketahuan tapi nggak mau mengaku. Saya yang ada di lokasi hanya bisa mencatat. Suasananya seperti sinetron, tetapi versi live show. Bahkan beberapa kru sempat bercanda. Kalau kayak gini, rating kita naik sendiri tanpa promo. Dan ya, malam itu memang jadi topik panas. Perubahan gaya ini terlalu halus buat dibilang spontan, tetapi terlalu mendadak untuk dibilang proses panjang. Ketika satu anggukan kecil jadi bukti terbesar, dan sumber gosip tak berujung, saat Dewi Persik menanyakan apakah Valen belajar dari Mila, tidak ada yang menyangka jawaban itu akan menjadi headline, sebuah anggukan. Pelan, pendek, tapi cukup untuk membuat satu studio ribut. Sebagai reporter, saya tahu betul kekuatan gesture kecil. Itu kayak ketika politisi bilang, no comment, yang sebenarnya artinya iya, tapi jangan tulis. Mila sendiri dikenal punya cengkok Sunda yang kuat dan khas. Banyak yang bilang, dia adalah salah satu peserta dengan karakter paling jelas di DA7. Jadi, kalau Valen mengangguk, wajar publik langsung tarik garis. Dari yang ngomong jadi yang ngajarin. Dari rekan kompetisi jadi mentor dadakan. Rumor makin ramai karena chemistry panggung mereka sebelumnya sudah sering jadi bahan omongan. Saya sempat mendengar beberapa penonton berkata, ini sih bukan belajar, ini dekat. Saya cuma bisa tersenyum sambil mencatat. Kadang gosip lahir bukan dari fakta besar, tapi dari anggukan kecil. Ketika eye contact lebih panas daripada lampu sorot panggung, fans langsung bikin teori. Tidak hanya soal vokal, kedekatan Valen dan Mila memang sudah lama jadi bahan perbincangan. Ada momen ketika Valen memberi dukungan ke Mila di atas panggung. Cara dia bicara, cara dia tersenyum, semuanya terlihat seperti adegan drama musikal yang kebetulan disiarkan live. Sebagai reporter, saya melihat jelas bagaimana penonton langsung bersuara. Sebagian teriak gemas, sebagian teriak cie, dan sebagian lagi sibuk rekam untuk bukti analisa fans club. Rumor semakin menggila ketika ada fans des yang mengirim gelang couple, dan Mila terlihat mengenakannya di beberapa kesempatan. Tapi Valen tetap menjaga profesionalisme,
meski ekspresinya kadang sulit menutupi rasa simpati lebih. Juri pun sering melempar pancingan, dan setiap kali itu terjadi, reaksi mereka selalu lucu, saling lirikan, senyum salah tingkah, pokoknya vibes kompetisi tapi juga vibes FTV. Mau tidak mau, kedekatan ini membuat isu kursus cengkok terasa makin masuk akal. Ketika pintu asrama terbuka, rahasia kecil mulai tumpah satu persatu. Cerita semakin menarik ketika Zahra membuka fakta dari dalam asrama. Ia mengatakan bahwa Valen pernah minta diajari bahasa Sunda untuk persiapan result night. Sebagai reporter saya bisa bilang, ini bukan gosip pinggir panggung. Ini datang langsung dari teman sekamar. Pengakuan ini langsung menguatkan semua spekulasi bahwa perubahan Valen bukan sekadar spontanitas. Jika dia sampai belajar bahasa untuk memperkuat karakter penampilan, maka kemungkinan ia juga belajar cengkok dengan seseorang yang sudah ahli. Dan siapa lagi kalau bukan Mila? Kru belakang panggung bahkan sempat bercanda. Wah, ini sih bukan latihan, ini short course asrama versi premium. Tapi terlepas dari candaan itu, ada satu hal yang pasti. Usaha Valen sangat serius. Dan keseriusan itulah yang akhirnya membuat fans makin yakin perubahan gaya vokalnya punya cerita yang lebih menarik daripada sekadar latihan mandiri. Air mata di panggung selalu punya alasan, dan kadang alasannya lebih dalam dari yang terlihat. Valen pernah menangis di atas panggung, dan momen itu sempat membuat satu studio terdiam. Sebagai reporter yang sering melihat peserta menghadapi tekanan kompetisi, saya tahu betul bahwa tangis bukan sekadar ekspresi sedih. Itu akumulasi dari stres, ambisi, dan keinginan besar untuk membuktikan diri. Tekanan itu sering membuat peserta mencari cara baru untuk stand out, termasuk mengubah gaya vokal. Jadi, perubahan Valen ke cengkok Sunda bisa jadi bukan sekadar belajar atau ikut tren, tapi bentuk pelarian kreatif dari tekanan yang dia rasakan. Beberapa kru sempat bilang, kalau sudah titik itu, peserta biasanya cari identitas baru biar makin kuat. Dan benar aja, setelah momen menangis itu, Valen tampil lebih berani, lebih ekspresif, dan tentu saja dengan gaya vokal baru yang bikin satu Indonesia bertanya-tanya. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap sama, transformasi atau strategi. Ketika saya merangkum seluruh cerita ini sebagai reporter, satu hal menjadi jelas, perubahan Valen bukan kejadian kecil. Mulai dari anggukan saat ditanya Dewi Persik, kedekatannya dengan Mila, pengakuan Zahra soal kursus mini, hingga strategi panggung, semuanya membentuk puzzle yang menarik. Apakah benar Valen secara intens belajar dari Mila? Atau ini memang strategi kompetisi yang dibangun cerdas demi menciptakan identitas baru? Yang pasti, perubahan ini memberikan dampak besar pada performanya dan membuat namanya makin sering diperbincangkan. Fans terbelah. Ada yang bilang ini bentuk ketulusan belajar. Ada yang bilang ini langkah taktis. Dan ada juga yang cuma peduli satu hal, kapan duet bareng lagi? Ya, sebagai reporter saya cuma bisa menutup dengan satu kalimat. Kadang yang paling kita bicarakan bukan lagunya, tapi perjalanan di balik suara itu.